PHK sekarang di mana-mana. Sudah lebih dari ratusan ribu orang kena PHK di tahun 2025 ini aja. Menambah nilai pengangguran di Indonesia yang udah di atas 7 juta orang. Dampaknya ternyata nggak cuma secara ekonomi, tapi secara psikologis juga. Banyak kesedihan, kemeranaan, merasa bahwa impiannya tidak akan tercapai. Maka di episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa meningkatkan mindset, skill set, dan hal-hal yang perlu kita bentuk dalam diri kita sendiri sehingga bisa mencapai berbagai impian yang kita inginkan dan menjadikan krisis ini bukan sebagai musibah tapi sebagai turning point untuk mencapai hal yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu saja bersama narasumber kita, Sandi Sugandi, CEO dari People Shift, perusahaan konsultan yang sudah membantu lebih dari ratusan perusahaan untuk meningkatkan skill leadership di karyawan-karyawannya. So, stay tune dan nonton sampai habis ya. Oke, selamat datang kembali kepada channel People Shift, channel di mana kamu bisa upgrade skills yang sangat bermanfaat buat kamu dengan cara-cara yang seru. Dengan harapan kita bisa terus ningkatin skill set, mindset, supaya karir kita itu bisa semakin melonjak sehingga berbagai impian yang kita miliki itu bisa tercapai. Nah, hari ini di Positive Class kita akan membahas satu isu atau topik yang sangat menarik nih di kondisi bisa dibilang Indonesia saat ini karena impact-nya berasanya secara luas banget nih, San. Ya, kita izin membahas isunya dulu deh. Kita ngebahas mengenai pengangguran PHK yang jujur lagi rame banget sih di Indonesia. Lu aware nggak? Lu sempat baca-baca nggak di sekitar? Sangat aware. Dan maksudnya ini udah di tahap jadinya terlalu banyak video TikTok atau video di Instagram nih yang gue temukan tuh wah tersedih banget ya. Maksudnya baru kemarin gue lihat video ada orang baru udah lama kerja di salah satu e-commerce lah. Tiba-tiba dia dapat iya, nonton videonya sama kita ya. Terus dapat video. Di video itu dia ternyata dapat email bahwa ternyata satu divisinya dia itu kena PHK gitu. Terus sedih karena ya siapa sih yang nggak sedih kena PHK gitu ya. Nah, cuman ternyata di balik video itu ternyata secara data nih jujur sangat menyedihkan sih. Kita ngomongin PHK dulu ya. PHK itu di tahun 2025 aja expected total yang kena PHK tuh di seluruh Indonesia ada 750.000 orang di tahun 2005 ini. Dan sekarang bahkan belum satu semester ya di 2025. Dan kalau kita lihat dari data total pengangguran di Indonesia, di terakhir sih kalau dari data yang gue pegang tuh di Februari itu di angka sampai di atas 7 juta orang pengangguran di Indonesia. Yang jujur secara impact gitu ya memang jadi mempertanyakan nih gimana nanti Indonesia emas gitu dan segala macam. Tapi secara short term ya kesejahteraan orang jadinya terganggu sekali gitu. Kesejahteraan terganggu nggak cuma secara finansial ya, secara psikologis juga ternyata kena banget gitu karena ngerasa tiba-tiba impiannya seperti hilang gitu, seperti tidak punya options dan segala macam. Nah, makanya ini akan kita bahas di episode kali ini, San. Gitu, yang menurut gue, hopefully kita hari ini bisa ngebahas atau menjawab lah 3 pertanyaan kunci lah ya buat audiens. Itu pertama, ya coba kita memahami lebih lanjut kenapa ini bisa terjadi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kita sebagai profesional atau pribadi itu menjadi seseorang yang perform atau achieve lah ya, atau menjadi orang yang produktif di era yang banyak dinamikanya seperti ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mempercepat proses kita supaya bisa menjadi orang yang ideal tersebut. Gitu sih. Oke. Seru ya. Biasanya jujur seru dan sedih juga sekaligus gitu. Karena ada beberapa teman-teman gue juga yang akhirnya ya kena PHK juga ya. Atau lain-lain hal kayak gitu. Tapi tanggapan dulu tentang isu ini. What do you think tentang kondisi PHK dan pengangguran yang cukup ramai di Indonesia gitu? Kalau ngelihat kondisinya sebenarnya expected ya. Kenapa? Karena memang di tahun-tahun terutama setelah COVID, gue ngelihat dunia itu sangat-sangat cepat berubah. Landscape kerjanya, needs skills-nya. Nah, di mana itu juga akan mempengaruhi dari segi kebutuhan SDM yang seperti apa. Kalau orang-orang akhirnya tidak mau berubah, sudah pasti skill-nya tidak lagi relevan. I see. Dan yang kedua memang karena pasca COVID kemarin, secara kondisi global itu kan juga nggak mudah. Otomatis banyak efisiensi yang membuat perusahaan tuh dia pengen punya performance yang sama, cuman dengan SDM yang lebih sedikit. Makanya persaingan pasti meningkat. I see. Lagi ke poin pertama, ketika memang akhirnya orang ini tidak meningkatkan skill dan beradaptasi dengan skills yang baru, ya otomatis gitu kan, dia akan sudah dapat kerja. Nah, poinnya adalah gini, ngomongin sebuah perubahan, gue percaya tuh teori balancing. Ketika ada sebuah industri yang naik atau yang turun,
pasti juga ada yang naik. Yang naik ada yang turun. Nah, mungkin yang kita lihat saat ini adalah industri-industri yang memang di zaman perubahan ini tergolong ke industri yang turun. Sehingga karena dia turun, otomatis atau dia ada efisiensi, terus juga SDM mungkin nggak terlalu banyak dibutuhkan. Tapi juga di sisi lain sebenarnya ada industri yang meningkat. Dan itu bisa menyerap tenaga kerja juga. Pertanyaannya, warga kita atau orang-orang kita siap nggak untuk industri yang baru itu? Oke. Nah, ini efisiensi ini berarti terjadi karena company itu ingin memiliki performance yang sama, tapi dengan bisa dibilang sumber daya manusia yang lebih sedikit. Betul. Artinya akan sangat-sangat menyaring orang-orang yang punya skill berarti sebenarnya. Iya, pasti dong. Karena kan tadi ya, kondisi global emang tidak bagus. Sehingga perlu efisien. Cuman gimana kita tetap punya performance yang sama, cuman dengan SDM yang sedikit. Itu udah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar itu punya masukin KPI itu. Tiap tahun tuh harus lebih efisien SDM-nya. Oh, bahkan ada KPI-nya ya? Ada. Wow, jadi itu bayangin lu jadi orang HR-nya gitu. Ada KPI untuk mem-PHK karyawan itu agak berat juga ya? Ada. Wow. Tapi berarti kuncinya adalah di skill set ya? Berarti skill itu menjadi komoditas yang mahal banget berarti sekarang bisa dibilang ya? Ya bisa dibilang kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, swasta, orang yang skill-skillnya nanggung, tapi kerjanya lama, itu yang paling terancam sebenarnya. Oke. Karena expected-nya kan semakin lama kerja di suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman, skill-nya makin banyak dong skill set-nya. Dan dia makin bisa berkontribusi dengan perusahaan. Tapi juga kita sama-sama tahu ada sebagian orang yang mungkin walaupun dia udah lama, skill-nya gitu-gitu aja. Nah orang ini sebenarnya akan masuk radar efisiensi. Oh gitu. Kerja lama itu maksudnya durasi dia bekerja di perusahaan itu? Iya. Dan skill kan sudah 5 tahun, 10 tahun, tapi ternyata growth skill-nya segitu-gitu aja. Makanya balik lagi, sebenarnya kalau ngomongin kenapa sih sekarang banyak orang kena PHK, ya emang multidimensi sih. Ya. Satu, kondisi global udah pasti. Kedua, ya behavioral perusahaan. Ketiga, ya memang sih karena kondisi seperti itu ada industri yang berkembang, ada yang mungkin udah lewat masanya. I see. Sehingga juga perlu adaptasi lagi kan, skill yang baru. Ya kalau kondisi global ya kita mau apalah, kita nggak bisa punya kontrol besar tentang itu juga lah ya. Ya, kita nggak bisa nyalahin faktor yang kita nggak bisa kontrol juga. Betul. Nah, akhirnya kita tinggal fokus ke apa yang bisa kita lakukan nih sebagai personal, sebagai profesional juga. Namun sebelum itu gue jadi agak deg-degan dikit. Tadi lo ngomong berarti orang yang skillnya nanggung itu ya akan terdisrupt lah basically jasanya atau servisnya. Berarti bisa dibilang orang seperti gue nih misalnya yang generalis gitu, itu akan less kompetitif dibandingkan yang spesialisan gitu atau gimana menurut lo? Sebenarnya nggak bisa dipukul rata dengan spesialis dan generalis gitu ya, nggak bisa kayak gitu kalau gue ngeliatnya. Cuma gini, contoh yang gue alamin di tim kita aja lah. Kan ya tim sales banyak report ke gue langsung. Nah, sekarang ini kan kalau ngomongin dunia consulting training, mungkin dari segi persaingannya sebenarnya nggak jauh berbeda dari dulu. Tapi seperti yang kita tahu gitu ya, karena sekarang kondisi global kurang baik, ya perusahaan kan banyak yang melakukan efisiensi. Kalau misalnya mungkin sekarang skills, let's say 1/10, dulu dengan skill 107 aja tuh dia bisa closing. Oke? Sekarang mungkin dengan skill dia yang 7, dia nggak bisa closing. Dia nggak bisa meyakinkan calon kliennya dia buat pakai jasanya dia. Kenapa? Karena tadi, ya dengan dana yang diefisiensikan, pasti juga si calon kliennya meningkatkan standar dong. Dia dengan duit seterbatas mungkin pengen dapat sebanyak mungkin, sebagus mungkin. Nah, jadi sales lebih bagus juga. Nah, sama juga kayak misalkan model industrinya. Ada industri yang sudah lewat masanya. Ada yang baru. Para sales ini, kan database-nya kebanyakan adalah industri-industri yang sudah bisa dibilang sudah besar. Udah di peak-nya. Ya kalau udah di peak mungkin dia lagi turun juga nih. Sedangkan kan di depannya ada industri-industri baru yang baru meningkat, ya mungkin dia belum dapat juga linknya siapa gitu ya, pace-nya siapa. Nah mau nggak mau kan para sales ini dia harus beradaptasi lagi, cari cara lagi supaya bisa nge-reach database baru di industri baru yang dia belum punya sebelumnya. Dan dia juga harus belajar konteks industri tersebut dong. Gimana kita mau jualan program, kalau misalkan
salesnya aja nggak ngerti permasalahan dari industri yang baru tersebut. Oke. Nah makanya kalau pertanyaan lo tadi, apakah generalis spesialis ini matters? Menurut gue bukan ke sana arahnya, Oh, kemana tuh arahnya? tapi lebih ke tadi adaptasi terhadap standar-standar baru Oke. dan model-model needs baru yang ada di lapangan. Gitu. Oh, oke. Soalnya kenapa gue nanya gitu? Karena gue lumayan rasa kayak gue generalis banget soalnya. Gitu. Ya. Saya dibilang apakah gue seorang digital marketer yang sangat ahli? Belum tentu. Gitu. Apakah bisa dibilang sebagai seorang sales yang ahli? Belum tentu juga gitu. Jadi a bit of pieces di berbagai tempat, tapi banyak yang bisa dikerjain gitu. Ngomongin generalis dan spesialis ini akan balik sebenarnya ke expected role atau mungkin job yang diharapkan. Karena beberapa profesi itu sebenarnya menuntut juga buat kita punya skill yang generalis. I mean nggak terlalu jago di satu hal pun juga sebenarnya nggak jadi isu. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa role dan beberapa position yang memang memerlukan gitu ya atau menuntut kita punya skill spesifik tertentu gitu ya. Contoh gini misalkan, lo pengen jadi IT director. Yeah. Ya pasti harus ngerti IT-nya dulu. Cuma ketika udah beres nih jadi staff gitu ya atau spesialis, ya nanti ketika jadi manajer sampai ke atas itu akan skill generalis yang diperlukan. Cuman tetap butuh syarat buat ada skill spesifiknya. Tapi juga kalau misalkan lu kerja di perusahaan, misalnya perusahaan startup gitu ya, atau mungkin kayak consulting, bisa jadi karena memang orang masih sedikit dan juga ya tipikal kerjanya harus ngerti banyak. Orang-orang generalis itu dibutuhkan di industri tersebut. Makanya tergantung kita ngebacanya gimana. Oke. Yang ngomongin PHK dan juga efisiensi, ya kembali ke orangnya bagaimana dia bisa membaca perusahaan atau industri yang dia pengen masukin. Oh gitu. I see. Tapi bisa dibilang sebenarnya PHK ini bisa jadi wake up call ya. Wake up call. Kalau kita kena PHK berarti ada something lacking yang harus segera kita improve. Harus kita rubah, karena emang kondisi dunia lagi berubah. Betul. Dan itu nggak cuma berlaku buat employee aja, tapi buat pebisnis pun UMKM juga Iya dong. terimpact banget ya. Iya harus adaptasi juga. Ya balik lagi ya kalau tadi ngomongin PHK, kalau tadi sales kita nih ada sales yang tidak mau beradaptasi, dia masih stick dengan audiens dia yang lama, dia nggak mau ningkatin skillsnya dia, mungkin standar di industri lagi pada naik, kira-kira bakal kena PHK gak? Most likely ya. Iya kan, fair aja. Karena dia nggak achieve target kan? Betul. Gitu logiknya. Menarik. Oke, nah berarti kita ngebahas ya. Berarti kalau misalnya skill itu menjadi komoditas utamanya dan bisa dibilang ketika seseorang sedang kena PHK atau lagi jadi pengangguran itu bisa jadi turning point lah ya supaya kita bisa dibilang achieve suatu karir yang harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Bisa jadi. Nah, that's why itu yang semua kita bahas sekarang nih. Nah, menurut lo nih, ketika seorang kena PHK atau ketika menghadapi industri atau dunia kerja yang sangat volatil seperti ini, pertama kita ngomong skill set dulu deh. Atau jangan skill set deh, kita ngomongin mindset dulu deh. What kind of mindset yang harus dimiliki di kondisi seperti ini, San, menurut lo? Oke, di kondisi yang lagi sulit kayak gini ya, menurut gue salah satu hal yang paling penting buat dimilikin klise tapi menurut gue positive thinking sih. Positive thinking. Ya, dimana kita punya Optimis, keyakinan positif, optimis terhadap hal gitu ya. Kita tetap confident terhadap diri kita. Kalau emang sebenarnya kita tuh adalah seorang pribadi yang baik, yang bisa mendapatkan bahasanya mungkin amanah dan rezeki dari Allah gitu ya. Bukan berarti kita tuh kena PHK atau mungkin dapat kerja menjadi sebuah pribadi yang sangat jelek dan buruk karena ya kondisinya banyak lah yang bisa membuat itu terjadi. Tapi bener kata lu, ketika menghadapi tersebut kita jadi sebuah wake up call buat kita untuk melakukan refleksi diri. Jadi ya selain positive thinking gitu ya secara mindset, yang kedua juga kita harus punya sebuah mentalitas untuk bisa melakukan self evaluation. Oke, mungkin nasib buruk sedang terjadi dalam diri gue. Tapi kita harus lihatnya kenapa sebenarnya bisa terjadi. Dan karena kita udah punya mindset positif dan kita udah tahu gitu ya kira-kira asumsi permasalahan seperti apa, harusnya yang ketiga kita akan fokus ke solution. Oke, solution driven ya berarti ya. For sure. Oke, berarti positive thinking,
dan solution driven. Dan itu keduanya bisa dibilang saling bahasa beratnya adalah resiprokal ya, bacot banget. Saling berkesinambungan ya, saling berkorelasi lah ya. Iya, Iya. 3 sebenarnya tadi kan. 3 tuh positive thinking, kita mau self reflection, Oh, self reflections. yes. Baru kita cari solusinya. Karena kalau misalnya kita mencari solusi di mana kita belum tahu problemsnya apa dan itu juga tidak berpikir positif, jadi kita ya solusinya bakal kemana-mana. Yang paling bahaya adalah mengutuk dunia, mengutuk orang lain terhadap sebuah permasalahan. Wah, emang kondisi gue seperti ini, ntar kesimpulan yang ada tuh malah kayak gitu. Nah, ini menarik ya, karena positive thinking, self reflection, solution driven itu adalah bisa dibilang kondisi ideal yang harus, ini mindset dulu, kita ngomongin mindset yang ideal yang dimiliki oleh seseorang. Dan bisa dibilang sebenarnya ketiga hal ini adalah bagaimana cara seseorang itu meresponskan atas kondisi yang naas ini. Cuman sayangnya ketika dilihat di sosial media gitu ya, cara merespons warga kita tuh lumayan beragam dan kurang ideal lah gitu. Karena kan bisa dibilang impact nih gitu kan. Ini kan sangat baru banget kejadian nih gitu kan. Sementara kan untuk membangun positive thinking, melakukan reflections itu kan maybe there's a process di situ. Tapi bagaimana nih ketika impactnya kejadian nih, apa bisa dibilang quick hacks lo ketika ada bencana terjadi, gimana cara kita bisa merespons dengan tepat lah sebelum kita discuss lebih jauh. Sebenarnya gini, yang perlu kita hati-hati adalah ketika ada masalah, gimana kita merespons pertama kali. Karena respons ini biasanya akan jadi efek snowball yang kita akan percaya gitu ya sampai nanti besar dan pecah. Contoh gini, misalkan dari awal ketika akhirnya kita ada kena kondisi PHK atau mungkin yang gak enak gitu ya. Pertama kali yang kita pikirkan tuh langsung dominan ke yang negatif gitu ya. Dan itu mungkin 1-2 hari. Itu akan jadi baseline belief kita gitu loh sampai ke depannya. I see. Dan itu akan sangat lama buat dirubah. That's why ketika ada kondisi yang gak enak seperti tadi, kalau saran gue ya take the time buat berpikir jernih dulu aja. Oke, napas gitu ya. Ya, lu mau doing your hobbies, istirahat. Pokoknya jangan membuat sebuah kesimpulan. Jangan membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam kondisi emotion dan lagi negatif apalagi. Nanti ya tadi kesimpulannya itu jadi sebuah snowball effect yang jadi self belief kita ke depannya. Makanya take the time dulu aja. Toh kan kalau misalnya emang kasih PHK, ya kita punya waktu gitu ya untuk bisa ya self healing dulu. Ya sebenarnya metode orang bisa beda-beda banget. Dan ini bisa tingkat kesulitannya dengan solusi juga bisa beda-beda. Ya kalau sendiri mungkin ada yang cukup dengan dia doing the hobbies atau mungkin ibadah. Atau kalau misalnya agak expert dia perlu ke psikolog buat cerita gitu ya. Karena kalau misalnya cerita, nih saran dari gue sih, kadang kita tuh kalau misalnya cerita curhat ke temen, dan ternyata memang, gini mungkin bahasanya, kan manusia tuh seringkali senengnya dipuk-puk ya. Dan kita seneng ke temen yang kiranya mengerti kondisi kita seperti apa, memvalidasi perasaan kita seperti apa. Nah problemnya tadi, kalau kita cerita kondisi negatif dan divalidasi orang lain, yang dia mungkin nggak punya ilmunya juga, kita jadi merasa, oh iya, ternyata emang yang gue rasakan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tervalidasi ya. Tervalidasi. Kesimpulan negatif aja tervalidasi. Iya, jadi mengkasihkan diri sendiri, jeleknya mengkutuk dunia, gitu kan. Jadi jadi korban. Padahal dengan dia merasa jadi korban dan mengutuk dunia, tidak akan ada solusi yang lahir dari situ. I see. Atau kadang kita curhat ke teman, ternyata teman kita juga kena PHK juga, nah itu. Ekstrimnya kayak begitu, akhirnya saling misu-misu. Saling misu-misu. Dan itu nggak akan ada solusi apa-apa. Makanya jangan sampai ngebuat kesimpulan yang salah. I see. Tapi itu keyword yang penting sih. Berarti quick hacks-nya adalah ambil napas, take a deep breath, jangan cepat-cepat menyimpulkan gitu. Jangan menyimpulkan. Karena aku kena PHK, aku udah pasti tidak sukses. Aku sudah pasti akan jadi miskin, itu ya, terlalu cepat menyimpulkan gitu ya. Benar, atau misalkan kayak, oh ya ini benar-benar dunia gelap banget nih gitu kan. Ke depan kayak gimana ya? Atau kayak misalnya jadi ada rasa traumatik gitu. Aduh, gue bisa gak sih sebenarnya kerja gitu, atau gue perform gak sih? Wah, gue aja di sini kena PHK nih, jadi kayak sebuah portofolio jelek gitu ya buat gue ke depannya. Jadi dia malah nggak confidence mungkin buat ngeplay perusahaan yang besar gitu ya, atau mungkin jadi nggak confidence buat negosiasi gaji ya, hal seperti itu kan. Karena ngerasa wah gue udah dicap sebagai orang gagal dalam dunia pekerjaan, itu gue kena PHK.
I see. Makanya sebelum ada kesimpulan jelek-jelek seperti itu, ya tenangin diri dulu aja. Oke. Menarik. Jadi itu ya kesimpulannya kalau misalnya dalam kondisi krisis, take a deep breath untuk tenang dulu dan nggak untuk mengambil kesimpulan. Sehingga ketika sudah tenang, kita bisa implement tadi, berpikir positif, kita self-reflection, dan ya Cari solusinya. solusinya kayak gimana. Itu mindset. Sekarang sedikit mengenai skill set. Apa poin-poin skills yang menurut rasa esensial untuk kita miliki di kondisi volatil seperti ini? Oke, ini kalau konteksnya ke orang-orang PHK ya, sebenarnya mirip kayak bagaimana seorang pebisnis menganalisis market. Oke. Karena tadi di industri yang sedang meningkat, sudah pasti butuh resources yang banyak juga. Contoh misalkan gini lah, kita ngomongin dunia otomotif. Udah banyak tuh kan kalau lihat jokes-jokesnya di internet gitu, ada sales mobil ya engine biasa gitu ya sama listrik. Iya. Itu setiap ketemu sama calon customer pasti nanya ada mobil listrik gak gitu kan. Terus dia kayak ya nggak ada nih kan. Gue nggak mau nyebut merek cuman kayak ya mobil sejuta umat gitu ya zaman dulu ya sekarang udah mulai ditinggalin gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya kondisi seperti itu pragmatisnya ya kita masuk ke industri otomotif vehicle elektrik dong. Karena emang lagi tinggi demand-nya ke sana. Nah, pertanyaannya spek apa yang dibutuhkan buat ngerti buat paham buat bisa diterima di industri yang memang bergerak di vehicle elektrik. Kita harus ngebaca, ini nih vehicle elektrik ini kebanyakan target marketnya adalah kalangan menengah ke atas. Karena kalau nggak menengah ke atas tuh emang belum pas lah kalau pakai mobil listrik gitu ya. Nah, kita sebagai seorang sales harus belajar, harus mau adaptasi. Misalkan dulu target kita middle to low gitu ya. Kayak jual mobil-mobil bak, jual mobil ACGC gitu kan. Ya kita harus mengerti kalau misalnya behavior-nya orang yang menengah ke atas itu kayak gimana. Mungkin grooming salesnya bakal lebih bagus, orang ngomongnya lebih formal, enak gitu ya. Kalau dulu dia terbiasa dengan yang middle to low, agak slang-slangan mungkin kayak masih santai gitu. Itu contoh doang. Di dunia sales. Ya sama mungkin di industri yang lain juga mirip. Kalau misalnya kita kena PHK, ya kita ngeliat gitu ya. PHK-nya kenapa? Kalau emang mungkin salesnya karena industri yang sedang menurun, kita analisis industri yang lagi meningkat apa, dan cari nih skill set apa yang dibutuhkan sama industri tersebut yang paling relevan dengan existing skill set saat ini. Berarti pondasinya itu adalah analytical thinking. Ya salah satunya, makanya kan self-reflect juga sebenarnya itu menganalisis kekurangan kita apa. Tadi kan yang kita bahas ngomongin skills. Yes. Nah kalau skills akan sangat relevan dengan industri pastinya. Jadi nggak ada satu atau sampai 3 skills yang secara umum orang harus punya itu nggak ada ya. Tapi semua lebih baik sesuai dengan konteks industri yang mau dia masukin gitu ya. Kalau dibilang nggak ada sih pasti ada ya. Kayak general skills yang memang lu butuhkan kayak e-communication sudah pasti. Good Terus looking kayak. ya. Tapi itu gue salah satu orang yang mendukung kalau misalnya kerja tuh harus good looking loh. Setuju sih. Ya kan banyak yang di demo kan gara-gara apa nih harus good looking? Emang apa hubungannya? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Mau itu baik ke internal klien maupun eksternal klien, good looking itu ada hubungannya. Terus communication, kayak tadi grooming gitu ya. Terus analytical thinking. Itu pasti skill-skill general yang dimanapun itu kita butuhkan, udah pasti. I see. Tapi kalau misalnya itu aja yang kita andelin, tapi kita tidak punya spesifik skill buat industri tertentu, kita paham nih industrinya apa, ya what make us different dari yang lain. Betul. That's why sebenarnya sana poinnya. Tadi ya self reflection, analytical thinking itu penting karena kita jadi bisa assess industrinya itu kebutuhannya apa dan kita nih apa yang bisa kita offer untuk ke industri itu. Iya, dan apa yang perlu kita pelajari juga kalau emang kita masih belum ngerti. I see. Berarti kalau gue recap, mindset ada 3, positive thinking, self reflection sama solution driven mindset. This is skill set secara umum ya, lalu ada analytical thinking, ada communication sama grooming ya supaya good looking itu umumnya sehingga kita bisa specify skill-skill apa yang cocok dengan industri yang mau kita masuki. Iya. I see. Nah sekarang bagian terakhirnya nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses kita punya
hal-hal ini menjadi versi terbaik dalam kondisi yang volatil ini, San? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat prosesnya gitu? Oke, menarik. Gak ada jawaban lain menurut gue, kita harus mau belajar sih. Oke. Problemsnya adalah gini, How to belajar. yang biasanya teriak di media sosial adalah orang-orang yang kena PHK setelah kerja berapa tahun. Jadi yang gue lihat, orang itu setelah kerja berapa tahun, kebanyakan dia sudah masuk ke zona nyaman sehingga jarang ada orang yang masih mau self learning. Oke. Beda cerita kalau misalnya fresh graduate, kayaknya banyak juga fresh graduate yang kena PHK atau mungkin gak lulus magang, probation. Tapi kan kita nggak pernah dengar beritanya, karena mereka menormalisasi ya. Gue memang harus masih banyak belajar. Ya sebenarnya nggak cuma fresh graduate doang, tapi juga orang yang senior ketika industrinya berubah ya mereka juga harus mau belajar lagi. Kan problemnya biasanya kalau udah sekian tahun nih, udah males belajar karena udah ngerasa punya banyak pengalaman. Makanya ketika lo tanya, apa sih yang akhirnya bisa mempercepat pemahaman kita gitu ya untuk bisa punya skill tersebut, ya mau nggak mau belajar. Karena dia, let's say dalam konteks PHK, dia sudah kena PHK kan waktunya banyak nih. Nah waktu dia banyak harusnya dipakai buat belajar lagi. Ya sekarang udah banyak lah, kalau misalnya ngomongin tech, bootcamp gitu udah banyak. Di engineering juga banyak kok les-les yang related dengan sertifikasi. Ada juga artis, gue nggak sebut nama, yang sekarang jadi welding engineer di luar negeri, ajak keluarganya. Siapa ya? Gue nggak tahu lagi. Adalah pokoknya, depannya F, cowok. Nah, itu kan salah satu bentuk adaptasi skills menurut gue. Karena dia sudah tua, mungkin di industri hiburan udah nggak terlalu oke. Ya dia juga udah engineer, dan welding engineer itu gede bayarannya, di luar negeri itu gede banget. Dan itu kan harus belajar lagi, harus ikut sertifikasi lagi. Ya mau belajar gitu ya. Ya contoh doang satu. Tapi juga banyak skill-skill yang bisa dipelajarin tanpa keluar duit kok. Makanya belajar. Pertanyaannya nih, orang-orang yang udah 10 tahun, 15 tahun pengalaman kerja, punya semangat yang belajar yang sama gak? Kayak fresh graduate. Kalau misalnya nggak ada, sama-sama tik dari nol gitu ya pasti yang dipilih fresh graduate lah. Karena dia mungkin masih bersemangat, gajinya juga lebih kecil gitu ya, buat perusahaan lebih make sense gitu. Maka kalau misalnya semakin tua itu, zaman sekarang bukan semakin aman sebenarnya. Kita harus ningkatin skill supaya kita tetap pantas menjabat sebagai senior officer atau senior position di perusahaan. Itu menarik ya, karena gue jadi kebayang sekarang. Sebenarnya kebayang kalau lu udah kerja 10 tahun, 15 tahun di satu industri, di kantor yang sama bertahun-tahun, lama-lama pasti akan nyaman. Maksudnya even gue aja pernah kerja 2 tahun di tempat lain, itu kayak nyaman gitu, kayak nyaman. Jadi sangat paham di titik dimana di fase malas belajar. Nah, cuman belakangan nih lagi gak relate nih ke gue, karena ya sebagai pebisnis, sebagai content creator harus selalu belajar terus kan. Which is makanya gue sangat respect lah sama content creator gitu ya. Siapapun itu, kayak contoh paling terdekat Apos gitu. Itu kan dia lagi banyak banget kan. Sama anak Jaktim nih. Iya, sama orang Jaktim saling respect gitu ya. Dia tuh personanya banyak banget, kena jadi tukang parkir, kena jadi preman, kena jadi apa maksudnya. Guru olahraga sekarang dia. Jadi orang MLM jadi guru olahraga, itu kocak banget sih. Dan itu kan adaptasi mulu kan. Nah, maksudnya berarti ada nih takeaway yang bisa diambil dari para content creator, freelancer, dan pebisnis yang mungkin bisa diimplement sama teman-teman kita, employee yang mungkin sedang lagi di fase susah nih di karirnya. Iya, jadi gimana San, lu sebagai ya seorang pebisnis your whole life bisa dibilang gitu ya, bagaimana cara lu selalu menjaga kemauan untuk self learning tadi? Gimana untuk selalu lapar dengan ilmu yang baru, belajar terus gitu? Jujur ya, gue pun juga bukan orang yang serajin itu. Kalau ngomongin rajin, banyak orang yang lebih rajin dibanding gue. Tapi kalau buat ngehack kemalasan gue akan belajar, walaupun gue bilang malas, sebenarnya banyak waktu yang gue spend juga buat belajar. Hacknya adalah gue biasanya punya sinyal-sinyal yang quote and quote membuat gue harus sadar diri, gue harus belajar. Dan sinyal-sinyalnya memang tiap orang beda-beda. Kalau dalam konteks gue, karena gue bisnis pasti ngomongin revenue. Ketika revenue gue ngerasa udah mulai stuck, terus income setiap bulan tidak bertambah gitu. Nah itu udah sinyal buat gue. Kalau gue harus do something new, gue harus punya skills yang baru sehingga ini nggak nge-stuck dan pasti belajar gitu ya situ. That's why sinyalnya tuh clear banget kalau buat bisnis kayak gue nih. Nah kalau mungkin buat employee dia harus punya sinyal-sinyal sendiri. Contoh yang paling relate mungkin sama semua orang, umur anak.
Kan semakin Wah, iya besar tuh. semakin tinggi tuh kebutuhannya. Iya. Dia harus punya sinyal-sinyal tuh. Misalkan di umur anak berapa, dia punya income berapa, gitu ya, tabungan berapa. Kalau emang ternyata masih belum cukup, itu tuh sinyal buat dia. Yang quote unquote memaksa diri harus berkembang. Karena kalau misalnya dia tidak berkembang dan ngadu something, ya makin Mati. akan ya mati, akan terdegradasi terus. Iya, iya, iya. Itu mungkin kalau buat karyawan yang fokusnya ke keluarga. Mungkin kalau ngomongin yang karyawan yang karir, ya dia punya juga tuh kayak timeline pengen jadi apa di tahun berapa. Sehingga kalau misalnya di tahun tersebut dia kayak masih agak jauh, dia udah sinyal nih, sinyal gue harus do something dan belajar. Dan itu yang selalu motivasi gue, mau nggak mau harus belajar sih, harus do something new. I see. Gitu. Berarti harus ada alert point, ada alertnya ya Iya sih, ketika harus ada sinyal-sinyalnya. ketika goalsnya Peringatan-peringatan. goalsnya dalam ancaman nih, itu saatnya harus belajar gitu. Dan ya bisa jadi ketika udah terlalu nyaman satu tempat, jadi udah ngeblur nih goalsnya apa. Benar. Tapi ketika kena PHK, muncul tiba-tiba goals baru yang bisa dibilang lagi-lagi balik lagi itu jadi turning point ya. Kita mungkin bisa jadi lebih baik di karir sebelumnya. Terakhir, karena kita ngomongin kuncinya berarti adalah belajar. So menurut lu belajar action atau belajar sambil action? Kalau gue lebih memilih belajar terus action. Kenapa nggak milih belajar terus action? Karena Indian yang kita pelajari itu harus kita validasi dengan melakukan sebuah action. Ya. Terkadang kalau kita belajar kebanyakan, terus teori yang kita kumpulin itu too much, bisa jadi pas lakuin actionnya malah banyak keraguan. Banyak yang bilang gini, kenapa sih orang yang pintar teori itu jarang yang jadi pengusaha? Karena kebanyakan teori yang dia pakai seringkali membuat dia jadi kayak takut sendiri. I see. Padahal Indian ya yang paling penting setelah ya kita belajar gitu ya actionnya kan, action yang akan divide antara konsep dan juga yang cuma jadi konsep sama result gitu ya, itu adalah action nih jembatannya. Kalau kita akhirnya actionnya malah nggak bagus, nggak strong, si teori ini juga nggak akan jadi apa-apa. I see. That's why belajar, action, evaluasi, belajar, action lagi gitu. Jadinya harus selalu seperti itu dibanding belajar ya banyak, malah pas action ada rasa ragu yang ditakutkan muncul di situ. Nah makanya juga di PeopleShift kita kan walaupun judulnya perusahaan consulting training yang banyak ngajarin orang, metode yang kita pakai itu adalah experiential learning. Belajar sambil ngelakuin sebuah real project at the time. Walaupun kayak pelajarannya, let's say kita training 3 hari, itu paling belajar di kelasnya sedikit. Tapi saya kita ngelakuin langsung project. Supaya apa? Ilmu yang dia pelajarin di kelas, itu langsung bisa dipraktekin satu juga. Dan di akhir ada debrief session yang akhirnya merangkum semua insight dari project dan ilmu yang udah dia pelajarin. Nah, menurut teorinya, kalau misalnya kita ngelakuin experiential learning, itu juga bisa lebih nge-save memori selama training jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar belajar lecturing atau teorinya aja di kelas. I see. Dan itu juga relevan dengan aplikasi kehidupan kita. That's why belajar dulu, nggak usah terlalu too much banget, action, evaluasi, belajar lagi, action. I see. Gue milih kayak gitu. Karena in the end of the day, experience is the best teacher lah ya. Ya semua the best teacher juga sih, tapi teori akan jauh lebih bermakna ketika kita bisa segera praktekin. Iya, betul. That's why alhamdulillahnya kita juga di PeopleShift juga banyak klien yang happy dan bisa dibilang repeat order karena program-program experiential learning yang kita terapkan. Benar, terbukti di industri itu jadi sebuah metode training yang sangat diminati kan. Yes, mungkin buat yang belum tahu, experiential learning itu tidak sekedar simulasi outbound dan segala macam. Ya karena itu bisa dibilang belajar yang fun, tapi kalau experiential learning itu belajar yang bermakna ya, karena you actually experience kompetensi yang lagi mau dibentuk. Agak beda sih, belajar kayak let's say kayak dari outbound yang games-games gitu, atau mungkin juga sekali lagi hits belajar ala-ala militer gitu ya. Nanti kita bahas di video kita bahas di selanjutnya next video ya. Tapi kayak itu different kind of things karena nggak langsung relate dengan kehidupan atau project sehari-hari yang dikerjain sama mereka. I see. Iya, Oke. berbeda. Menarik. Oke, so to recap this whole discussion, jadi kita hari ini membahas PHK dan pengangguran di Indonesia yang cukup banyak terjadi di industri. Apa yang bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol di global, tapi bisa kita kontrol adalah cara kita merespon krisis tersebut, yaitu jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kita perlu mengembangkan skill set dan juga mindset yang
yang diperlukan, yaitu pertama ada positive thinking, ada self reflection, sama solution driven mindset. Secara skill set secara umum ya, kita perlu ada analytical thinking supaya bisa menganalisis kondisi industri dan diri kita kira-kira bisa perform atau berkontribut di bidang apa aja. Lalu ada communication sama grooming ya, biar good looking gitu. Dan gimana cara menjahit semuanya supaya berjalan gitu ya, katrolnya yaitu adalah dengan selalu belajar. Saya tingkatin kemampuan belajar dengan selalu punya goals dan tahu nih alarm-alarm kapan kita perlu untuk wah kayaknya udah saatnya belajar terus nih. Gitu, dan belajar ternyata paling efektif ketika kita belajar action. Karena teori sebanyak apapun kalau nggak diimplementasikan jadinya memori aja. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nonton lebih banyak video lagi, practical tips, mindset yang bisa meningkatkan kesejahteraan kamu secara karir dan mencapai impian kamu, dan dengan cara-cara seru juga tentunya, kunjungin terus channel People Shift untuk lihat video-video terbaru dari kita. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe kalau bermanfaat. Dan I guess sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!